Bapak, Ibu, Saudara Jemaat Kristus yang ada di gereja dan di rumah masing-masing. Saat ini 31 Desember 2021, kita akan bersama mengadakan peribadatan malam tutup tahun. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, ibadah saat ini dilaksanakan secara online melalui live streaming. Persiapan batin sangatlah dibutuhkan untuk memasuki peribadatan. Oleh karena itu, marilah kita menyiapkan batin kita dengan memujikan pujian pengantar ibadah yang diambil dari PKJ 244, baitnya yang pertama dan kedua, sejenak aku menoleh. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, Allah Bapa sendiri yang memanggil kita. Persekutuan hidup orang percaya untuk beribadah kepadanya. Kasih-Nya menyatukan kita dalam peribadatan agung, di gereja dan di rumah masing-masing. Mengikat kita dengan kasih-Nya yang tulus melalui peribadatan malam tutup tahun yang kudus. Maka marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Jemaat diperkenankan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, keluarga Allah di dalam keseharian kehidupan kita. Tentu berkali-kali kita melakukan dosa. Namun pada saat ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mengakui dosa-dosa kita dan bertobat. Pertobatannya diundangkan di dalam pembacaan
Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, mari bersama kita mengakui dosa-dosa kita dan bertobat melalui doa secara pribadi. Doa pribadi dipersilakan. Amin. Doa pribadi cukup. Marilah kita berdiri, kita akan menerima anugerah Tuhan. Keluarga Allah yang penuh kasih, setelah kita bersama mengakui dosa-dosa kita dan bertobat, Allah yang maha baik berkenan memberikan anugerahnya bagi kita. Anugerah Allah tersebut dapat kita temukan di dalam pembacaan berita anugerah pada Injil Yohanes 12 ayat 46. Injil Yohanes 12 ayat 46 yang demikian. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih, marilah kita bersama menanggapi anugerah Tuhan tersebut dengan bersalam namaste dan mengucap salam damai. Salam damai. Salam damai. Masih dengan berdiri Bapak, Ibu, Saudara, mari bersama memujikan pujian pengantar firman dalam Kidung Jemaat 353, bait pertama dan kedua. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil.
diperkenankan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat Kristus, marilah sebelum kita memasuki pelayanan sabda, terlebih dahulu kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Mari berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, Kau pencipta dunia ini. Kau pencipta setiap tahun dan zaman. Kau pencipta setiap detik dan menit. Engkau yang menciptakan kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, bahwa 1 tahun telah kami jalani dalam pemeliharaan kasih. Maka pada saat ini kami bersyukur bahwa Engkau mengizinkan kami untuk melaksanakan ibadah tutup tahun 2021. Kiranya refleksi-refleksi yang indah boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Dan nanti saat kami hendak merenungkan sabda-Mu, kiranya Engkau menolong kami, mencurahkan Roh Kudus ke atas kami, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dalam hidup kami. Kami mohon kekuatan untuk melaksanakan firman yang dari Engkau. Dan saudara kami, hamba-Mu, yang Kau tunjuk untuk menyampaikan sabda-Mu, kiranya Engkau berkati dengan hikmat dan kebijaksanaan, agar apa yang keluar melalui mulutnya yang terbatas hanyalah semata-mata kebenaran dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, bacaan kita pada saat ini diambil melalui pembacaan Injil Lukas, pasal 2, ayat 15 sampai 21. Injil Lukas, pasal 2, ayat 15 sampai 21. Demikian isi firman Tuhan. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya.
Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia. Ialah mereka yang mendengar firman-Nya, merenungkan dan melaksanakannya dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, shalom. Kiranya kasih setia Allah melimpah di dalam hidup kita dan keluarga kita. Baik kita yang ada pada saat ini di dalam peribadatan maupun yang belum sempat beribadah. Kiranya kasih setia Allah ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang terkasih, pada saat ini kita akan merenungkan khotbah dengan tema permenungan kehidupan. Bapak Ibu Saudara, jemaat terkasih tentu kebingungan dengan istilah permenungan atau perenungan, Mas. Bapak Ibu Saudara, jemaat terkasih, ternyata kata ini bukan karena salah ketik. Kata ini terjadi bukan karena tipu. Namun ternyata memang di dalam kosakata bahasa Indonesia, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua kata yang berbeda. Dalam kata dasar menung dan kata dasar renung. Tuh, ternyata berbeda. Perenungan dengan permenungan itu sudah berbeda. Lalu apa maknanya? Bapak Ibu Saudara, jemaat terkasih, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menung berarti diam sambil berpikir dalam-dalam. Dengan bahasa lain yaitu tepekur. Menung bisa dijadikan bermenung, bisa dijadikan pemenung orangnya, bisa dijadikan permenungan. Pemikiran diam dan dalam. Itu menung. Kemudian kata berikutnya yang berbeda adalah renung. Sebuah kata yang mungkin tidak asing kita gunakan di dalam kehidupan. Artinya memandang, menatap, atau menjenguk. Bisa digabungkan dengan merenung. Bisa digabungkan menjadi perenung orangnya. Dan bisa digabungkan lagi menjadi istilah perenungan. Yang artinya tatapan atau jengukan. Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih, permenungan kehidupan. Apa maksudnya? Untuk mengetahui makna yang terjadi di dalamnya, mari kita melihat bagian dalam bacaan kita. Lukas 2 ayat 15 sampai 21. Injil Lukas 2 ayat 15 sampai 21 menunjukkan bagian yang menarik. Di mana ada beberapa tokoh di sini yang beberapa adalah tokoh utama. Yang pertama adalah para gembala. Yang kedua adalah Ibu Maria.
Dan yang ketiga adalah Tuhan Yesus. Namun tokoh ketiga Tuhan Yesus hanya disebut sebagai nama dan hanya masuk di dalam penjelas. Begitu pula tokoh yang keempat, yaitu Bapak Yusuf, yang juga hanya masuk ke dalam penjelas atau keterangan. Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih, kita berfokus pada dua tokoh ini, para gembala dan Ibu Maria. Kita melihat di dalam bacaan kita ada sebuah makna yang menarik saat kita melihat dan mencoba melihat lebih dalam mengenai para gembala. Bagian yang menarik adalah bagian pada ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, menunjukkan keterangan waktu. Di mana pada saat itu para gembala ditinggalkan oleh malaikat dan malaikat kembali ke surga. Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Dan lalu perkataan seorang kepada yang lain itu disambung melalui sebuah aksi di dalam ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria, Yusuf, dan bayi itu, Yesus. Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih, bagian yang menarik adalah bagian di mana mereka tidak sekedar mempercakapkannya. Bagian di mana mereka tidak sekedar berkata seorang kepada yang lain. Namun bagian yang menjadi lebih menarik adalah bahwa mereka setelah itu bersepakat dan cepat-cepat berangkat menjumpai keluarga kudus ini. Bapak Ibu Saudara jemaat terkasih, bagian pertama menunjukkan bahwa saat kita mempunyai pikiran yang baik, bahwa saat kita didorong oleh suatu motivasi yang baik, mari segera melaksanakannya dan jangan menunda. Penundaan yang terjadi seringkali menyebabkan kita terdistraksi atau terganggu pemikirannya. Teralih pemikirannya dengan pemikiran yang lain yang mungkin tidak sebaik dengan apa yang kita pikirkan baik pada saat itu. Dan penundaan seringkali tidak berjalan mulus. Dan seringkali itu menjadi sebuah kegagalan. Bagian ini yang hendak dinyatakan oleh Lukas di dalam tulisannya. Bahwa para gembala segera berangkat dan menjumpai keluarga kudus. Bagian berikutnya adalah Ibu Maria. Ibu Maria menyimpan pada ayat yang ke-19 disampaikan, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ada dua kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Maria, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah menyimpan, save something, menyimpan sesuatu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kegiatan yang kedua. Jika kembali kepada arti di bagian awal khotbah kita tadi, di bagian awal perenungan kita tadi, menyimpan segala sesuatu dan merenungkannya.
Renung artinya memandang, menatap, menjenguk. Simpanan yang tadi, simpanan pemikiran dalam hatinya tadi, dijenguk kembali oleh Maria. Dilihat kembali oleh Maria. Ditengok kembali oleh Maria. Dipandang, ditatap kembali oleh Maria. Dan proses yang dalam itu di sini dikatakan bahwa menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Dua proses yang kompleks ini, perenungan dan menyimpan sebuah perkara yang disebut dengan permenungan. Permenungan tidak sekedar melihat, menengok, tidak sekedar menjenguk ulang. Tidak sekedar menatap atau melihat ulang. Namun permenungan adalah sikap yang diambil dalam diam dan pemikiran yang dalam. Tentu dalam permenungan dibutuhkan perenungan. Dibutuhkan kegiatan untuk memandang, menatap, menengok, menjenguk apa yang sudah terjadi kemudian. Bagian ini yang dinyatakan oleh penulis Lukas di dalam tulisannya. Dan oleh karena itu, pada awal bagian liturgi kita merenungkan sebuah pujian. Kita menengok sebuah pujian. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah kutempuh. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah kutempuh. Kasih Tuhanku peroleh, membuatku tertegun. Kasih Tuhan diperoleh dan membuat kita tertegun, heran. Sama seperti para gembala yang pada saat itu keheranan, tertegun saat mereka ternyata merasakan bahwa apa yang mereka dengar dan mereka lihat sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat terkasih. Di akhir tahun, di penghujung tahun 2021 ini, melalui bacaan kita Lukas 2, ayat 15 sampai 21 kita diajak. Yang pertama diajak untuk mengingat kembali bahwa hal-hal yang baik tidak perlu ditunda. Dan yang kedua kita diajak untuk menengok kembali dan kemudian memikirkannya dalam-dalam melalui permenungan. Kita diajak pula yang ketiga untuk tertegun, heran atas apa yang diberikan Tuhan. Sesuai laguku, heran Allah mau memberi kasih-Nya padaku. Keheranan itu yang mari kita angkat di dalam kehidupan kita di penghujung tahun 2021. Kita melihat di masa pandemi yang belum terlihat berakhir ini, 3 bagian ini yang dinyatakan sebagai permenungan kehidupan kita yang harus dilakukan. Hal-hal baik mari segera dilakukan. Hal-hal yang menjadi pembelajaran mari dilihat dan kemudian dipikirkan dalam-dalam. Dan yang ketiga, mari melihat berkat Tuhan dan heran, tertegun atas kehidupan yang diberikan. Banyak orang mengatakan, buat apa kita melihat tahun yang lampau?
Buat apa kita melihat tahun yang silam? Sing wis ya wis, Mas. Sing wis ya wis. Sesuk isih ana dina anyar. Betul. Besok masih ada hari baru. Tapi bukankah hari baru itu adalah pembelajaran akan hari yang lama? Bukankah hari yang baru itu adalah proses yang panjang dari hari-hari yang telah berlalu? Dari berkat-berkat Tuhan yang telah dinyatakan. Baik saat kita melihat berkat-berkat Tuhan dan tertegun, terheran atas berkatnya. Namun mari jangan melihat kegagalan dan lalu memikirkannya terus-menerus. Mari melihat harapan-harapan indah. Mari melihat bagian-bagian menarik. Mari melihat kenangan-kenangan indah sebagai sebuah pembelajaran untuk hari esok dan sebagai sebuah hadiah untuk hari ini. Selamat melakukan permenungan kehidupan yang tidak sekedar melihat yang lalu, namun melakukan yang baik. Tidak sekedar melihat yang lalu, namun juga melakukan evaluasi. Tidak sekedar melihat yang lalu, namun juga heran atas berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita di tahun 2021 dan saya yakin, mari meyakini Tuhan memberkati kita di tahun 2022 dan tahun-tahun berikutnya. Selamat merasakan penghujung tahun 2021, Tuhan beserta kita. Amin. Saat teduh bagi kita merenungkan sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus di gereja maupun di rumah, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam keadaan kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon untuk duduk kembali.
Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Kristus, mari kita mempersembahkan persembahan terbaik kepada Tuhan sebagai wujud ucap syukur dengan mendasarinya pada bacaan 1 Taurik pasal 29 ayat 13 sampai 14 yang demikian firman Tuhan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmulah sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara yang mengikuti peribadatan di rumah masing-masing, mohon mengkoordinasikan persembahan yang dikumpulkan kepada majelis kelompok atau pepantan. Jemaat dari luar Wonogiri dapat mengumpulkan persembahan melalui rekening gereja. Selamat berpersembahan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus, marilah kita haturkan persembahan yang telah kita kumpulkan melalui doa persembahan dan syafaat. Dan di akhir doa nanti mari bersama kita berdoa menurut doa Bapa kami. Mari bersama kita berdoa. Ucap syukur atas kasih setiamu ya Tuhan. Allah yang maha dahsyat. Allah yang maha baik. Yang telah memberikan yang terbaik selama ini dalam kehidupan kami dan secara khusus berkat-Mu dinyatakan melalui tahun 2021 yang telah berjalan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk berkat Tuhan yang indah itu. Untuk kasih Tuhan yang nyata itu dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini sebagai wujud ucap syukur kami mempersembahkan sebagian dari berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Kiranya berkat ini
persembahan ini dapat dinyatakan sebagai sebuah kasih yang Tuhan berikan untuk jemaat Tuhan. Dan kiranya berkat ini dapat digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan pelayanan yang lebih baik lagi di gereja Tuhan GKJ Wonogiri Utara. Kami juga mohon berkat-Mu ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau yang memberkati mereka, kiranya Engkau yang menjamah mereka, mengaruniakan hikmat dan kebijaksanaan, agar dapat mengelola persembahan ini dengan baik untuk pelaksanaan pelayanan di GKJ Wonogiri Utara dan juga untuk kasih bagi saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang lain. Kiranya melalui persembahan ini kami dapat saling menguatkan, kami dapat saling membangun dan saling mengasihi. Ya Tuhan, kami juga mengingat bahwa di dalam kehidupan kami selama tahun 2021, seringkali kami melakukan berbagai dosa dan pelanggaran. Seringkali kami melakukan hal yang tidak seturut dengan kasih setia-Mu. Kiranya Engkau berkati kami dan keluarga-keluarga Tuhan di GKJ Wonogiri Utara yang secara khusus merayakan dan merasakan akan kasih Tuhan melalui tahun yang berjalan di tahun 2021. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap keluarga agar dapat merayakan dan merasakan kasih-Mu bahkan sampai nanti di tahun 2022 dan di tahun-tahun yang akan datang. Kami juga mohon rahmat-Mu untuk setiap agenda, rencana, dan harapan yang kami nyatakan di dalam tahun 2022 nantinya. Kiranya melalui harapan, rencana, dan agenda-agenda itu, kami dapat melaksanakan dan menghargai pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkatilah secara khusus setiap jemaat Tuhan dari kategorial anak, remaja, pemuda, dewasa, dan adius-Mu, agar juga dapat merayakan dan merasakan kasih-Mu di dalam kehidupannya, agar dapat merayakan dan merasakan pemeliharaan Tuhan dalam hidup hari lepas hari. Tuhan Allah Bapa kami, kiranya Engkau juga memberkati kami yang saat ini masih belum lepas dari pandemi COVID-19. Berkatilah pemerintah dan juga tenaga-tenaga medis yang berjuang agar kami dapat segera lepas dari jerat COVID-19 ini. Berkatilah setiap program yang sudah ditata dan dilaksanakan, baik program vaksinasi, program pemberian bantuan maupun program-program yang lain. Kiranya kasih setia-Mu nyata dalam kehidupan kami di masa pandemi ini. Kami menyerahkan juga gereja Tuhan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Berkatilah gereja ini GKJ Wonogiri Utara yang saat ini telah memasuki usia 20 tahun pelayanan. Kiranya kasih-Mu dinyatakan di dalam kehidupan pelayanan kami. Kembangkan pelayanannya dan kiranya melalui kasih setia Tuhan, jemaat gereja Tuhan dapat saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami menyerahkan keluarga kami dalam kasih-Mu. Jamah berkati dan kasihi keluarga kami. Baik kami sebagai anak maupun kami sebagai orang tua.
kiranya kami dapat merayakan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah ya Tuhan, doa dan permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, marilah kita berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari mengarahkan hati kita dan bersedia menerima berkat. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberikan damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan memujikan pujian penutup ibadah dalam Kidung Jemaat 291, bait pertama sampai ketiga. Mari bersyukur semua.